kadang-kadang tuh kita bikin resolusi tetapi tidak benar-benar menginginkan itu Oke. gitu. Ya jadi misalnya tadi ya mau sehat gitu. Iya. Tapi kenapa mau sehat? Kita nggak pernah tanya ke diri kita sendiri. Beda kalau mungkin orang udah habis pemeriksaan, medical check up rutin, terus oh kok kolesterolnya tinggi, ininya tinggi, jadi mau nggak mau harus sehat gitu kan. Nah itu ketemu tuh why-nya itu ketemu gitu. Tapi bagi kebanyakan orang kan nggak ada yang sangat besar ya. Memang kayak tren aja resolusi tahun baru tuh. Halo kawan UGM, kita jumpa lagi di UGM Podcast. Di episode kali ini, mungkin nanti kalian pas dengerin episode podcast yang sekarang ini sudah ada di penghujung tahun 2022 menuju tahun 2023. Nah, biasanya nih, kan setiap pergantian tahun kita selalu kayak punya cita-cita atau rencana-rencana ke depan. Tapi juga selain itu biasanya kita lakukan evaluasi nih, apa aja yang udah kita lakuin sih selama 1 tahun ini gitu. Atau mungkin banyak juga yang merasa bahwa selama tahun 2022 kemarin kayaknya aku punya banyak rencana tapi kok baru ini aja yang terlaksana. Nah, sepertinya permasalahan banyak orang ya, termasuk saya. Di episode kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Edilburga Wulan Saptandari MPSI PhD Psikolog. Beliau adalah dosen sekaligus peneliti dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Hai Ibu. Halo Mbak Astri. Selamat datang di UGM Podcast. Terima kasih. Oke, tadi di pembukaan kan saya udah bilang ya Bu ya, kalau misalnya mungkin rencana-rencana di tahun depan atau biasa yang sering kita sebut dengan resolusi itu kan pasti hampir dilakukan oleh semua orang gitu, tidak terkecuali juga saya gitu. Tapi juga mungkin resolusi itu kan kalau biasanya saya bikin tuh setelah saya juga udah ngevaluasi nih apa aja yang udah pernah saya lakuin selama tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, ngomongin tentang resolusi gitu, sebenarnya tahun baru itu setiap orang tuh sebenarnya harus nggak sih bikin resolusi gitu, atau ya udah tahun baru ya udah aja gitu? Ya kalau pertanyaannya harus apa enggak, kayaknya nggak harus juga ya. Gitu ya. Tapi baik dilakukan, baik jika melakukan itu, membuat resolusi itu hal yang bagus juga, bukan hal yang jelek juga. Tapi kalau pertanyaannya harus atau enggak sih, tidak harus begitu. Sebenarnya yang lebih penting bukan resolusi tahun barunya, tetapi bagaimana kita hidup dengan punya tujuan tertentu gitu. Jadi itu kayaknya lebih penting daripada sekedar membuat sebuah resolusi. Oke, iya benar. Oke, terus kalau misalnya ya Bu ya, manfaatnya sendiri sih, kalau misalkan kita yang namanya hidup kan pasti kita punya rencana ya, termasuk kita punya cita-cita. Nah, kalau manfaatnya kita, seandainya nih saya pengen punya resolusi apa gitu, sebenarnya itu manfaatnya apa sih Bu buat kita? Nah, resolusi tadi akan membantu kita supaya hidupnya menjadi lebih bertujuan. Tapi sebenarnya ada juga loh Mbak orang yang memang nggak punya tujuan yang mau apa yang dicapai dalam hidup. Ada juga loh orang jadi kayak gitu kan yang aja ngalir apa-apa aja gitu ya, Okay. ngalir seperti air mengalir gitu kan. Ada juga yang punya prinsip seperti itu. Jadi resolusi itu sebenarnya salah satu bentuk supaya kita bisa membuat tujuan itu menjadi lebih jelas. Apa sih yang mau kita capai dalam hidup kita? Nah, resolusi itu momen ya, mungkin kalau resolusi tahun baru, mumpung ada momen tahun baru, memulai tahun yang baru, maka kemudian disusunlah sebuah resolusi tadi. Oke, jadi kesannya kalau setiap kali tahun baru tuh kayak lembaran baru gitu ya, mungkin bagi kebanyakan orang gitu. Nah, kalau dari sudut pandang Ibu gitu, harus nggak sih resolusi itu disusun pas tahun baru gitu? Kalau misalnya kan ada orang ya mungkin yang nyusunnya mungkin pas momen-momen tertentu kayak pas ulang tahun atau pas apa gitu. Boleh juga disusun pas ulang tahun, tapi kalau kita ngomongin resolusi tahun baru, karena tahun baru tadi sebuah momen yang biasanya dirayakan ya, walaupun mungkin perayaannya juga nggak harus pesta tahun baru begitu, tapi biasanya tanggal 31 Desember kemudian menjadi kesempatan nih, tadi Mbak Astri bilang melakukan evaluasi gitu. Nah ini yang penting sebenarnya. Membuat resolusi akan mungkin gak ada maknanya tanpa kita melakukan refleksi dan evaluasi terhadap perjalanan hidup sebelumnya gitu. Jadi kalau tahun baru karena ada momennya kita jadi melihat, wah setahun ini udah ngapain aja, apa yang tercapai, apa yang tidak tercapai, kalau tidak tercapai kenapa, apa yang bisa diperbaiki. Nah ketika ada momen itu maka resolusi akan menjadi lebih
ada gambaran nih yang lebih clear karena ada proses evaluasi dan refleksi tadi. Oke gitu. Jadi bener ya, mungkin alur berpikirnya sebelum biasanya kita nyusun resolusi ada baiknya kita evaluasi dulu. Jadi biar tujuan-tujuan yang mungkin belum tercapai atau belum apa ya Bu, masuk list ke resolusi itu bisa jauh lebih terpikirkan gitu ya. Oke, kalau tadi kita udah ngobrolin beberapa tentang resolusi. Saya mau nanya tentang evaluasi juga nih gitu. Terkait ngomongin tentang evaluasi itu kan mungkin nggak semua orang tuh melakukan itu gitu ya Bu ya, gitu. Kita butuh momen-momen tertentu sih untuk bisa kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita udah evaluasi, kita udah nyusun resolusi, kemudian kita ngerasa kayak banyak gagalnya, terus kita kayak dimotivasi gitu. Ada nggak Bu, apa ya istilahnya tips atau mungkin kita harus gimana gitu? Ya, jadi memang membuat resolusi, saran saya ada 2 nih yang dilakukan. Yang pertama adalah tadi mengevaluasi dulu, sebagai titik pijaknya tuh harus ada evaluasi dan refleksi dulu. Lalu setelah itu baru membuat resolusi. Nah, kita ngomongin yang pertama dulu nih ya, evaluasi. Nah, evaluasi itu artinya melihat kembali ya, melihat kembali apa yang sudah kita lalui sebelumnya gitu. Seringkali orang bikin refleksi di bulan Januari tapi di Februari udah nggak jadi dilanjutkan misalnya gitu itu, kan. Rencananya tahun depan resolusinya adalah gaya hidup yang lebih sehat gitu. Tetapi olahraganya 1 bulan aja nih, begitu Februari udah nggak olahraga lagi. Nah, itulah sebenarnya yang dievaluasi. Kenapa? Apa yang terjadi? Kok kemudian tidak terlaksanakan dengan baik ya gitu. Jadi misalnya, karena kesulitan membagi waktu, atau udah hilang aja semangatnya, atau merasa ya udahlah dengan gaya hidup yang sekarang juga sehat-sehat aja. Jadi nggak ada motivasi yang sifatnya internal. Nah, itu harus dilihat dulu supaya ketika menyusun untuk tahun depan, resolusi yang tahun berikutnya itu nggak mengulangi kesalahan gitu, karena kita tahu apa yang salah sehingga waktu itu tidak terwujud. Nah, disitulah prinsip evaluasi dan refleksi tadi. Sehingga misalnya kita tahu bahwa yang membuat kita jadi nggak rajin lagi olahraga adalah males misalnya ya, kan banyak ya orang yang awalnya aja semangat habis itu males. Nah, malesnya ini kenapa? Harus dilihat. Itulah evaluasi. Malesnya misalnya adalah karena sebenarnya gaya hidup sehat tuh karena ikut tren aja, teman-teman baru pada hobi lari, aku juga pengen tapi sebenarnya nggak ada keinginan yang dari hatinya memang mau sehat gitu. Jadi ya udah, nggak olahraga juga aku sehat-sehat aja, nggak pernah sakit gitu kan. Nah, itu yang perlu dilakukan. Lalu yang kedua barulah menyusun resolusi tadi. Nah, salah satu yang paling mudah adalah membuat target-target tahun baru itu dengan SMART goal. Mungkin pernah dengar ya, teman-teman juga mungkin pernah dengar SMART goal. Jadi rencana itu harus SMART. S itu spesifik, kemudian M itu measurable, A-nya achievable, kemudian R-nya adalah relevan, dan T-nya adalah time bound gitu. Jadi S itu adalah spesifik gitu. Apa misalnya mau gaya hidup sehat. Nah, itu kan nggak spesifik. Misalnya apa yang spesifik? Menambahkan 1 porsi buah dalam setiap kali makan. Ya kan, itu kan jelas gitu. Kemudian M, measurable, bisa diukur. Ukurannya apa ya tadi? 1 porsi buah. Kalau hari itu nggak makan 1 porsi buah berarti nggak tercapai. Kemudian achievable, bisa dicapai gitu. Bisa dicapai artinya kalau misalnya resolusi kita terlalu banyak, mau gaya hidup sehat, mau berhenti merokok, mau makan sehat, mau olahraga seminggu 5 kali, mau ini, achievable nggak dengan kondisi kita masing-masing? Itu harus dilihat. Kemudian relevan. Nah, relevan tuh perlu tadi refleksi. Kenapa aku mau ini? Apa pentingnya untuk aku? Kalau ini nggak aku lakukan, apa yang terjadi? Gitu. Misalnya, kalau aku nggak menambahkan buah dalam porsi makanku, aku biasanya jadi sakit perut misalnya gitu ya. Nah, itu kan relevan karena ada alasan yang kuat. Aku nggak mau lagi sakit perut, makanya aku menambahkan 1 porsi buah dalam tiap makanku. T-nya tadi time bound, jadi ada waktunya. Kita perlu evaluasi terus nih. Jadi nggak bisa kita, ya udah setahun jalan, tahu-tahu kan udah Desember gitu, kok nggak terlaksana gitu, karena nggak pernah kita evaluasi. Jadi sebaiknya kalau punya rencana, resolusi tadi dievaluasi, mungkin 2 bulan sekali kita lihat berjalan nggak, apa masalahnya. Ternyata suka lupa beli buah misalnya gitu ya, berarti
bulan depan aku harus bikin list belanja yang jelas. Jadi kayak gitu. Jadi lebih mudah dicapai karena di breakdown menjadi yang lebih kecil, lebih sederhana. Oke, wow. Kayaknya ini pencerahan banget loh barusan dengan rumus SMART ini. Persis banget kayak saya pernah baca bukunya Gretchen Rubin yang judulnya Project of Happiness. Kurang lebih isinya persis banget kayak gitu. Jadi saya sangat setuju dengan pesan-pesannya dari Ibu gitu. Nah, kemudian Bu, formulanya berarti untuk menyusun resolusi itu adalah SMART tadi ya, salah satunya gitu. Berarti kalau misalnya kita merasa bahwa dalam evaluasi kita nih Bu, misalnya dalam ukuran bulan gitu ya, 1 bulan gitu, biasanya tuh orang akan mulai mengalami semangat yang mulai berkurang itu, ada nggak sih Bu kayak gitu di ilmu psikologi? Misalnya kayak ada Mbak biasanya di minggu keberapa kayak gitu-gitu. Jadi motivasi itu memang bukan sesuatu yang sifatnya statis ya Mbak Astri. Artinya orang motivasinya lurus terus gitu. Motivasi kan naik turun ya. Pasti ada saat-saat dimana motivasi kita naik. Misalnya nih kalau resolusi tahun baru di bulan Januari nih, motivasinya tinggi banget karena memang barusan ngeset goalnya, ngeset resolusinya tuh barusan. Jadi motivasinya tinggi. Tapi mungkin misalnya kalau untuk teman-teman mahasiswa nanti begitu masuk kuliah bulan Februari, Maret banyak tugas, kemudian motivasinya jadi turun gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya masalah waktu ya, tetapi juga sebenarnya balik pada bagaimana kita mengelola hidup kita sehari-hari sehingga kita bisa stick pada resolusi itu gitu. Jadi permasalahannya bukan hanya kapan resolusi naik, kapan turun, tetapi lebih bagaimana mungkin juga ada faktor kesibukan kita, dan tadi kuncinya sebenarnya ada yang di R tadi Mbak, relevan. Kadang-kadang tuh kita bikin resolusi tetapi tidak benar-benar menginginkan itu. Oke. Gitu. Ya jadi misalnya tadi ya mau sehat gitu. Iya. Tapi kenapa mau sehat? Kita nggak pernah tanya ke diri kita sendiri. Beda kalau mungkin orang udah habis pemeriksaan, medical check up rutin, terus kok kolesterolnya tinggi, ininya tinggi, jadi mau nggak mau harus sehat gitu kan. Nah itu ketemu tuh, why-nya itu ketemu gitu. Tapi bagi kebanyakan orang kan nggak ada yang sangat besar ya, memang kayak tren aja. Resolusi tahun baru tuh biasanya berputar di kesehatan, atau mungkin kalau yang sudah berkeluarga mungkin menghabiskan waktu lebih berkualitas bersama keluarga, atau mungkin cari pekerjaan baru gitu-gitu kan. Tetapi kenapanya itu yang seringkali tidak kita pikirkan benar-benar gitu. Nah kalau kenapanya tadi belum ketemu, maka motivasi tadi gampang turun. Jadi terus ya udah nggak kecapai, ya udah gitu aja nggak tercapai gitu. Oke. Jadi yang pertama kayaknya walaupun R tuh letaknya di tengah, tetapi untuk sebuah resolusi kayaknya R ini perlu di depan. Tanya ke diri kita sendiri, kenapa ya kita mau melakukan ini? Apa yang akan kudapatkan dengan perubahan ini? Apa yang akan membuat hidupku menjadi lebih baik, menjadi lebih happy misalnya gitu. Oke. Oke. Jadi tetap balik lagi ya Bu, yang namanya resolusi itu support sistemnya ya akhirnya balik ke diri kita sendiri ya Bu ya. Mungkin bisa nggak Bu Ibu bagi tips untuk kawan UGM semuanya yang mendengarkan sebelum kita tutup podcast kita ini gitu, jadi supaya lebih konsisten, lebih real gitu untuk menghadapi tahun 2023 dengan resolusi-resolusi yang mungkin akan lebih mudah tercapai, lebih reasonable gitu. Ya, jadi tadi kuncinya adalah melihat dulu apa yang sudah kita lakukan, cari kekuatan dan kelemahan kita gitu. Misalnya tadi Mbak Asri bilang kuncinya di diri kita sendiri, tapi ada juga loh orang yang kalau punya komunitas yang tepat kemudian jadi semangatnya meningkat. Misalnya gaya hidup sehat, terus ketemu nih komunitas olahraga, olahraga tiap hari apa di mana gitu ya, sehingga kemudian dukungan sosial itu juga bisa menjadi penting. Itu kita kenali, kalau kita orangnya yang perlu dukungan sosial berarti kita cari tuh dukungan sosial. Atau kalau kita tipenya orang yang harus membuat itu menjadi perencanaan harian yang lebih detail, misalnya hari ini tadi misalnya mau gaya hidup sehat menambah 1 porsi buah, kita bikin nih dalam hari Senin makan buah apel, Selasa pisang, Rabu dan seterusnya gitu. Lakukan itu gitu. Jadi kenali diri kita dulu sebelum kita menyusun resolusi tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi membuat itu menjadi lebih
kecil-kecil sederhana tetapi achievable, bisa dicapai, daripada kita misalnya mau langsing gitu kan. Langsing tuh seberapa gitu kan. Langsing tuh turun berapa kilogram atau prosesnya yang mau kita lihat. Turun 5 kilo tuh kan hasil ya, tapi mungkin yang lebih penting sebenarnya prosesnya. Bukan 5 kilonya ini yang penting, ini bonusnya aja. Tetapi porsi makannya dibenerin, misalnya mau rendah karbo ditinggiin proteinnya kayak gitu kan. Itu kan di breakdown menjadi hal-hal yang kecil sehingga kita akan mudah mengukurnya, mudah juga mencapainya, karena kita tahu hari ke hari nih apa yang harus dilakukan supaya tiba-tiba nggak Desember aja gitu, tahu-tahu udah kelewat jauh gitu. Yang penting juga Mbak Astri adalah dalam proses resolusi ini sebaiknya kita melihat juga prosesnya gitu. Jadi nggak hanya berfokus tadi langsing gitu ya, itu kan hasil akhirnya. Tapi prosesnya apa? Kita jadi lebih mengenali diri kita nih. Ternyata kalau ini mungkin saya cerita pengalaman ya. Misalnya dalam usaha hidup sehat, saya pagi itu berusaha makan yang lebih sehat, nggak tiba-tiba sarapan nasi dengan lauk pauk lengkap gitu ya. Kemudian saya milih misalnya buah atau oat. Ternyata ketika saya makan yang manis tetapi manis alamiah gitu ya, ternyata hari itu saya jadi lebih happy gitu. Jadi ada efeknya ke mood saya gitu. Itu kan pengenalan diri ya. Nah itu proses kan, proses bagaimana kita mengenali diri. Kemudian kalaupun nanti jadi lebih sehat, ya itu adalah hasil dari proses itu. Jadi penting juga buat kawan UGM juga tidak hanya melihat hasil akhirnya juga, tetapi mau berproses ini. Karena resolusi itu kan nggak bisa tiba-tiba Desember tercapai nih, tapi mungkin di bulan-bulan yang ada dari Januari sampai Desember tadi ada motivasi yang naik turun, ada perjuangannya juga mencapai resolusi, ada godaan tantangan supaya kita lupa dengan resolusi kita. Proses itulah yang justru harus kita jalani, harus kita hargai, sehingga pencapaian itu akan menjadi lebih terasa nih manisnya, karena proses yang memang dengan gembira kita jalani apapun naik turunnya tadi. Nah itu kayaknya yang penting ya Bu ya. Memang salah satu yang paling berat dari sebuah goals itu adalah prosesnya. Dan saya setuju banget dengan apa yang dikatakan Bu Yayi sih, semuanya kayak mulai kenal diri sendiri biar kita bisa lebih enjoy atau bahagia dalam menjalankan proses itu semua. Dan semoga juga kawan UGM yang mendengarkan podcast kita di episode kali ini jauh lebih semangat, jauh lebih mindful dalam menyusun resolusi di tahun-tahun kedepannya, dan juga semoga selalu bahagia dalam menjalankan prosesnya, bukan begitu Ibu? Ya. Oke, baik Bu Yayi, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di podcast kita kali ini. Dan untuk kawan UGM semuanya yang mendengarkan podcast kita, jangan lupa untuk share dan membagikan konten-konten podcast kita di sosial media kamu supaya makin banyak yang melihat dan kita semakin semangat untuk bikin podcast selanjutnya. Terima kasih, selamat tahun baru semuanya.